Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para penonton channel ini dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah ditemani dengan Muhammad Alif Ashar, siswa kelas 5 sekolah dasar di salah satu sekolah di Pangkep. Dan pada malam ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Ya, pecahan. Oke. Baik, Alif ya, saya jelaskan pecahan. Yang pertama kita paham dulu itu apa sih itu pecahan. Pernah melihat gelas? Nah, kalau gelas itu satu gelas dibanting di lantai maka akan pecah ya. Nah, pecahannya itu yang disebut dengan pecahan. Nah, berarti ada satu nih. Ada sebuah misalnya ini sebuah semangka misalnya kalau kita potong-potong maka akan terbentuklah pecahan-pecahan ya. Jadi anggaplah ini ada lingkaran ya, lingkaran. Nah, kita akan coba bagi-bagi. Oke, seperti ini. Nah, daerah yang saya arsir, nah ini nilainya satu dari, ada berapa semua bagian yang ada? 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi daerah ini satu bagian dari 4 keseluruhan bagian yang ada. Oke. Nah, namanya nilainya adalah 1/4. Oke, kita contohkan lagi yang lain. Misalnya ini saya bagi 3 saja. Nah, jadi ini yang daerah saya arsir. Ini luasnya sama ya, kita anggap luasnya sama. Makanya dari yang saya arsir ini berapa nilainya? 1. Double kill. Dari 3. okay. Triple kill. 1/3 ya. Jadi Wiped 1/4 1/3. Oke, nah sekarang kita akan melihat ada namanya pecahan-pecahan yang senilai ya. Beda pengucapannya tapi sebenarnya kalau kita lihat itu nilainya sama ya. Contoh, oke, saya gambarkan lagi. Ada 2 lingkaran ya. Ini saya bagi 2 saja, kemudian ini saya bagi 4. Nah, oke. Kalau ini saya arsir, makanya nilainya berapa ini Alif? 1. 1 dari 2. 2. 1/2. 1/2. Nah, sekarang coba perhatikan lingkaran di sebelahnya. Ini saya arsir. Ada berapa bagian saya arsir? 2. Dari berapa bagian? 4. 4. 2/4. 2/4. Nah, nampak kelihatan bahwa luas daerah yang saya arsir di lingkaran pertama dan luas daerah yang saya arsir di lingkaran kedua itu mempunyai luas yang sama. Ya. Dengan demikian dalam pecahan nilai 1/2 dan 2/4 itu sama. Ya, disebut dengan pecahan yang senilai. Ya. Nah, demikian juga kalau misalnya saya buat lagi lingkaran ya, kemudian saya bagi dengan 6 ya, saya arsir lagi ini. Oke Alif, ada berapa ini daerah yang saya arsir? 3. Oke, 3 dari 6. 6 bagian. Nah, 3 dari 6 bagian atau 3/6 ini kan sama dengan yang di atas ya. Ya. Oke, berarti kesimpulannya teman-teman 1/2 ya itu senilai saja dengan 2/4 3/6. Oke, ini senilai. Nah, sekarang bagaimana sih saya sebenarnya cara menentukan pecahan-pecahan senilai? Apakah harus digambarkan terus atau gimana ya teman-teman? Coba dilihat 1/2 dan 2/4 ini hubungannya apa ini? 1/2 kemudian 2/4 itu hubungannya apa? Nah, ternyata setelah kita selidiki ini kan sama dengan ya 1/2 ini menjadi 2/4 ya, itu karena 1 ini kita kalikan dengan 2, yang 2 juga kita kalikan dengan 2. Oke, jadi untuk mendapatkan pecahan-pecahan senilai cukup kalikan ya teman-teman, cukup kalikan
bilangan yang di atas atau kita sebut dengan pembilang dengan bilangan yang di bawah atau kita sebut dengan penyebut itu dengan bilangan yang sama ya. Jadi kalau misalnya 1/3 ya, kalau masing-masing kita kali dengan 2, ini kan hasilnya adalah 2 per berapa? Yang Kalau masing-masing kita kali dengan 2, berarti 1/3 itu sama dengan 2 per 2/3. Yang mana? Kalau ya, kan masing-masing kita kali dengan 2 ya. Oh, masing-masing dikali Nah, dengan masing-masing 2. dikali 2 berarti 2 kali 4. 1/3. 1 dikali 2 dapat 2, kemudian 3 kali 2 dapat 6. 6. Nah, jadi 1/3 senilai dengan 2/6 ya, seperti itu ya. 1/3 senilai dengan 2/6. Oke, kita kasih contoh lain lagi supaya lebih paham. Nah, 2/3, coba salah satu pecahan yang senilai dengan 2/3 2/3 ya. Jadi kalikan saja dengan satu bilangan yang sama, pembilang dan penyebutnya. bilang Misalnya, coba kalikan dengan apa? kalikan dengan 2 ya. 2. Oke, berarti di sini 4 ya. 4, kemudian yang di bawah Di bawah 3 kali 2. 6. You have slain an enemy. 2/3 sama dengan 4/6. Oke, 1/5. Ayo, Alif. 1/5 2/10. Oke, 2/10. Double kill. 1/4, Alif. Salah satu pecahan yang senilai dengan 1/4. 2/8. Triple kill. Apalagi? 2/8 4/16. 4/16. Oke. Berarti Alif sudah paham ya pecahan. out. Nah, kenapa kita perlu mengetahui pecahan senilai ini? Karena dalam operasi pecahan nanti terkadang kita akan mengoperasikan pecahan-pecahan yang tidak sama penyebutnya. Nah, sementara jika mengoperasikan penjumlahan pecahan harus disamakan dulu penyebutnya. Ya, misalnya ya ini ya 1/2 kalau kita menjumlahkan dengan 1/3, 1/2 ditambah dengan 1/3 ya. Dalam aturannya ini tidak bisa langsung dioperasikan teman-teman ya. Beda kalau misalnya 1/3 ditambah 2/3 ya. 1/3 tambah 2/3 ini bisa saja langsung dioperasikan. Kenapa? Karena ini penyebutnya sudah sama ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya ya. Jadi 1 ditambah 2/3 sehingga hasilnya sama dengan 3/3 ya, seperti itu. Nah, sementara kalau penyebutnya tidak sama ya, seperti contoh tadi yang di atas 1/2 tambah 1/3, maka langkah yang harus kita lakukan adalah dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan? Oke, yang kita lakukan adalah mencari kelipatan dari kedua penyebut ini yang sama ya. Jadi caranya gini, 2 kita coba cari kelipatannya ya. 2 setelah 2 apa lagi? 4. Double kill. Setelah 4 6. Triple Apalagi? kill. 8. 8 dan seterusnya ya. Kemudian 3. Ayo teman-teman yang di rumah. 6. Double 3, kill. 6, 9. 9 Triple dan kill. seterusnya. Wiped Oke. out. Nah, ternyata 2 dan 3 ini mempunyai kelipatan terkecil yang sama, yaitu 6 ya. Ini. Our turret has been destroyed. Nah, sehingga 1/2 ini kita harus ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 6 teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah belajar di atas bagaimana mencari pecahan yang senilai. Oke, nah sekarang kita tinggal lihat 2 ini supaya bisa jadi 6 dikali berapa teman-teman? Dikali 2. 2 ini supaya jadi 6 dikali berapa? Dikali Dikali berapa? 3. Ah, dikali 3. So,
kalau begitu yang di atas juga harus kali 3 kan? Iya. Nah, jadi 1 kali 3, nah, disimpanlah di sini sama dengan 3/6. Supaya ini tetap senilai, 1/2 itu senilai dengan 3/6. Bagaimana dengan yang 1/3? Oke. 3 ini tadi dikali berapa supaya dapat 6? Dikali 2. Kali 2. Kalau begitu yang satu di atas juga harus kali dengan 2. 2 sehingga diperoleh di sini 2. Nah, kalau penyebutnya sudah sama teman-teman, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya 3 dengan 2 sehingga diperoleh hasilnya berapa ini? 5/6. 5/6. Oke, begitu caranya ya. 5/6. Oke, kita kasih contoh yang lain lagi. Kita harapkan Alif sudah bisa menyelesaikan sendiri. Misalnya 2/3 ditambah dengan 1/4. 2/3 ditambah dengan 1/4. Oke, 3 dan 4. Ayo kita cari berapakah penyebut baru dari pecahan ini yang memuat KPK-nya 3 dan 4. Ayo. Nah, salah satu cara mencari KPK tinggal kalikan saja ini yang di bawah. 3 kali 4. 3 kali 4. 12. Nah, oke. Jadi dapat 12. Nah, sekarang Alif tinggal cari. Ini ke sini tadi dikali berapa dapat 12? Berarti harus dikalikan juga yang di atas sama bilangannya. Nah, jadi berapa Mi jadinya yang di atas? 12 dikali Nah, dikali 4. Oke, berarti ini kali 4 berapa hasilnya di sini? 2 dikali 4 sama dengan 8. 8. Oke, sekarang ini Dikali kali 12, 3 berarti ya. dikali 3. Oke, berarti di sini 6. 12 kali 3. 12. 6 kali 1. 12. Mana? 12 kali 3. kan tadi untuk mendapatkan 12 di sini, ini kita ke sini dikali dengan 3. Dikali 3. Berarti ini juga harus kali 3. Oh, 3. Nah, 3 gitu hasilnya. Jadi sama dengan berapa ini? 8 tambah 3/12 sama dengan 11/12. Oke. Ya. Jadi kita baru ke operasi penyembelahan dulu teman-teman ya. Kalaupun misalnya ada yang masih kurang jelas atau butuh penjelasan ulang, silakan komen saja di bawah. Kalau membutuhkan pembahasan-pembahasan yang lain, silakan juga berikan input kepada kami supaya kami bisa menyampaikan materi-materi atau konsep-konsep dasar yang teman-teman butuhkan untuk mempelajari matematika. Oke, sekira demikian ya Alif ya. Jadi tinggal kita ulang saja pembahasan-pembahasan ini dan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan perkalian pecahan dan seterusnya. Oke, kita tos dulu. Ya. Baik teman-teman yang di rumah yang nonton channel ini, demikian pembelajaran kita pada kali ini dan kita akan ketemu lagi di pembahasan materi yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum.